Timnas Indonesia akan segera melakoni laga uji coba ketiga mereka dalam pemusatan latihan jelang Piala Asia Senior 2023. Skuad Garuda yang baru saja tiba di Qatar akan terlebih dahulu melakukan istirahat setelah melakukan perjalanan panjang dari negara Turki. Dan pada hari esok, tim asuhan Coach Sintayong akan kembali melanjutkan latihan taktik untuk menghadapi timnas terkuat di Asia, yaitu timnas Iran. Laga uji coba antara timnas Indonesia dan timnas Iran ini akan digelar pada tanggal 9 Januari yang akan datang. Di laga ini, Coach Sintayong akan benar-benar mencoba hasil pemusatan latihan anak asuhnya sebagai pertimbangan untuk menghadapi fase grup di tanggal 12 Januari. Sudah tentu melawan tim nasional yang selama 3 periode berturut-turut masuk ke dalam kompetisi Piala Dunia. Timnas Indonesia harus benar-benar menunjukkan taringnya dengan memaksimalkan segala peluang yang diciptakan dan meminimalkan kesalahan seperti yang dilakukan pada 2 laga sebelumnya. Coach Sintayong sebagai pelatih kepala juga akan menjadikan laga ini sebagai gambaran kepada anak asuhnya untuk beradaptasi dengan permainan tingkat tinggi di kompetisi Asia. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan timnas Indonesia melawan timnas Iran pada laga uji coba ketiga jelang Piala Asia Qatar 2023. Setelah melakoni 2 laga uji coba, nampaknya Coach Sintayong akan jauh lebih memilih untuk kembali pada permainan awalnya, yaitu memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Pemain muda yang baru saja pulih dari cedera yang dialami jelang pemusatan latihan telah membuktikan bahwa dirinya layak menjadi opsi utama bagi sisi pertahanan timnas Indonesia di bawah Mister Gawang. Hernando Ari yang memang selalu dipanggil dalam kompetisi tim nasional dipastikan akan kembali mengamankan posisinya sebagai kiper utama timnas Indonesia senior. Penampilannya yang cukup baik dengan minim kesalahan pada laga kedua melawan timnas Libya sudah cukup menjadi catatan kelayakannya bersama timnas Indonesia. Meskipun tergolong memiliki postur tubuh kecil, namun Hernando bukan merupakan sosok penjaga gawang yang dapat diremehkan. Dirinya merupakan seorang penjaga gawang tangguh yang memiliki refleks tinggi dan juga dapat melakukan pembangunan serangan dari lini bawah. Hal tersebut menjadi catatan yang digunakan oleh Coach Sintayong dalam memilih namanya sebagai pemain kepercayaan di bawah Mister Gawang. Sementara itu pada posisi pemain belakang, timnas Indonesia berkemungkinan besar akan kembali menggunakan trio andalan mereka yang sudah kembali pada performanya, yaitu dengan memasang nama Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Hadirnya Elkan Bagot pada laga kedua melawan timnas Libya yang lalu membuat performa dari 2 rekan setimnya, yaitu Rizky Ridho dan juga Jordi Amat kembali meningkat. Ketiga pemain ini tampil cukup baik dan dapat memotong serangan maupun membangun serangan bagi timnas Indonesia. Pada laga melawan timnas Iran mendatang, ketiga pemain ini dapat menjadi pilar yang sangat berguna bagi garis pertahanan timnas Garuda. Dan untuk informasi, nampaknya Jordi Amat akan terpilih sebagai kapten utama timnas Indonesia selama ajang Piala Asia kali ini. Hal ini disebabkan karena dirinya merupakan satu-satunya pemain timnas Indonesia yang memiliki pengalaman paling tinggi pada kompetisi tingkat dunia. Sandy Walsh. Meski hanya tampil selama 15 menit pada laga kedua melawan timnas Libya, nama Sandy Walsh diprediksi akan masuk sebagai pemain utama timnas Garuda pada uji coba mendatang melawan timnas Iran. Hal tersebut tak lepas dari postur tubuhnya yang tinggi dapat mempermudah dirinya membantu pertahanan timnas saat berhadapan dengan lawan yang juga memiliki postur besar. Sehingga Sandy Walsh sangatlah layak untuk menempati posisi utama di sayap kanan pertahanan dan berperan sebagai pemain yang akan memberikan variasi dari penyerangan timnas Indonesia. Meskipun kita tahu bahwa saat ini Yakob Sayuri sedang dalam performa terbaik, kita tidak bisa melepaskan fakta bahwa untuk melawan timnas Iran dirinya perlu tenaga ekstra selama pertandingan. Sehingga kemungkinan nama pemain asal PSM Makassar tersebut dapat masuk pada babak kedua jika Asnawi Mangkualam masih dalam tahap pemulihan cedera pada 9 Januari mendatang. Sahaine Patinama. Meskipun tidak ikut dalam rombongan timnas Indonesia ke negara Qatar pada hari ini, Sahaine Patinama dipastikan tetap akan ikut dalam laga uji coba terakhir timnas Indonesia melawan timnas Iran pada 9 Januari besok. Sahaine Patinama merupakan sosok pemain sayap bertahan yang memiliki kemampuan dalam melakoni laga dengan intensitas yang sangat tinggi. Hadirnya sang pemain yang kini berstatus tanpa klub tersebut sudah tentu akan menjadi tambahan amunisi yang sangat berharga bagi timnas Indonesia saat berjumpa dengan timnas kuat seperti Iran. Dirinya adalah pemain dengan tipikal menyerang dan sangat menguasai dalam pergerakan tanpa bola. Dirinya dapat menjadi pemain yang bergerak sangat bebas di dalam lapangan sehingga dapat mengalihkan perhatian dari tim lawan.
Permainan dengan tempo cepat sudah tentu akan membuat sang pemain dapat memperlihatkan permainan optimalnya dan berupaya memaksimalkan peluang yang dirinya dapatkan. Justin Hubner tampil sebagai gelandang bertahan pada laga uji coba melawan timnas Libya. Justin Hubner berkemungkinan besar akan menggantikan peran dari Mark Klok dalam laga uji coba terakhir melawan timnas Iran. Meskipun terbilang cukup muda sebagai seorang pemain di timnas senior, kualitas yang dirinya miliki tidak dapat diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Dirinya merupakan sosok pemain bertahan yang sangat kuat dan mampu menjadi pemain yang dapat memaksimalkan bola muntah yang dia dapatkan. Pada laga kemarin dirinya juga sukses dalam mengalirkan bola ke rekan setimnya melalui umpan lambung yang sangat tepat sasaran. Sehingga pada laga uji coba ini Justin Hubner berkemungkinan besar akan kembali dipasang oleh Coach Sintayong pada posisi gelandang bertahan untuk membantu timnas Indonesia memaksimalkan pertandingan. Ivar Jenner, pemain gelandang asal FC Utrecht kembali akan dimainkan oleh Coach Sintayong pada laga ketiga melawan timnas Iran. Pemain muda tersebut tentu menjadi opsi yang sangat layak untuk mengisi posisi tengah dari timnas Garuda. Ketenangan yang dirinya miliki dan juga akurasi passing yang sangat memanjakan membuat sang pemain dapat menjadi sosok ideal dalam pemilihan pemain utama timnas Indonesia di ajang kali ini. Pemain yang masih berusia 20 tahun tersebut kini juga tampil semakin matang dan dapat menjadi jenderal lini tengah timnas Indonesia. Apalagi situasinya saat ini yang sering berlatih bersama tim senior di klubnya, semakin membuktikan bahwa pemain ini memiliki masa depan cukup cerah di Liga Belanda. Ivar Jenner tentu akan memberikan kontribusi penuhnya untuk bisa menunjukkan kelayakannya bersama timnas Indonesia. Dia akan membuktikan bahwa dirinya harus dipasang oleh tim pelatih untuk bisa tampil sejak menit awal dan menjadi pemain pembeda di dalam lapangan. Sadil Ramdhani, pemain timnas Indonesia yang pada musim ini tampil impresif bersama Sabah FC kembali mendapatkan kepercayaan dari Coach Sintayong. Sadil menjadi pemain sayap yang layak dipasang sebagai pemain utama pada laga uji coba besok melawan timnas Iran. Kemampuan Sadil dalam memainkan kerjasama tim serta kelincahannya dalam memegang bola menjadi modal utama dari sang pemain untuk dapat memberikan kontribusi maksimal bersama timnas Indonesia. Mantan pemain Sabah FC ini merupakan sosok pemain dengan jumlah assist terbanyak, termasuk gol yang diciptakannya menjadikan sang pemain dinobatkan sebagai pemain paling produktif di Liga Malaysia. Sehingga laga uji coba ini akan menjadi ajang pembuktian bagi dirinya untuk mengamankan posisi penyerang sayap timnas Indonesia. Rafael Struijk, pemain asal Ado Den Haag pada bulan ini menjadi pemain yang cukup produktif di setiap laga level klub. Pertumbuhan Rafael Struijk dinilai semakin berkembang dan kini telah siap memandang laga yang nantinya akan tersaji di putaran final Piala Asia mendatang. Rafael Struijk sampai saat ini juga menjadi pemain terbaik yang dimiliki timnas Indonesia, khususnya pada lini sayap penyerangan. Kemampuannya dalam membaca arah bola dan tipe permainannya yang bisa bermain dalam tempo cepat, diprediksi akan menjadi kolaborasi paling pas untuk rekannya, yaitu Shaina Patinama. Kecepatan yang dimiliki timnas Indonesia di sektor kiri dan ketenangan yang dimiliki timnas Indonesia di sektor kanan akan menjadi kombinasi yang nantinya akan membuat timnas Indonesia memiliki banyak variasi permainan. Rafael Struijk juga memiliki misi utama menjadi ujung tombak bagi timnas Indonesia, oleh karenanya pada pemusatan latihan ini dirinya harus menciptakan banyak kontribusi untuk bisa mengamankan tempatnya sebagai pemain utama. Ramadan Sananta, meskipun Coach Sintayong masih menganggap bahwa Sananta tidak dapat dimainkan selama 90 menit penuh, namun tak dapat dipungkiri nama pemain asal Persis Solo ini menjadi nama pemain yang layak mengamankan posisinya sebagai ujung tombak dari timnas Indonesia. Umurnya yang masih terbilang muda perlahan semakin berkembang dan semakin matang dalam menjalankan skema permainan dari sang pelatih. Apalagi Ramadan Sananta merupakan striker timnas yang memiliki power paling tinggi di dalam tendangannya. Sehingga jika Sananta dapat memperbaiki akurasi, sudah tentu dirinya akan menjadi ujung tombak tajam yang mampu memberikan produktivitas bagi skuad Garuda. Ramadan Sananta juga masuk ke dalam proyek jangka panjang dari Coach Sintayong. Umurnya yang masih berada di angka 20 membuatnya harus berlatih lebih keras untuk bisa memberikan kontribusi maksimal bagi skuad Garuda. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan timnas Indonesia melawan timnas Iran pada laga uji coba ketiga jelang Piala Asia Qatar 2023. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.